Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membuat video dengan tema kesadaran generasi muda terhadap identitas nasional cinta tanah air. Sebelum videonya dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Hai, perkenalkan nama saya Sultan Farel Ramadan, NPM A1A 024063. Halo, perkenalkan nama saya Anisya Fitria dengan NPM A1A 024002. Halo, saya Saskia Rahmayuningsih dengan NPM A1A 024091. Hai, perkenalkan nama saya Emeralda Salsabila dengan NPM A1A 024064. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Putunadifa dengan NPM A1A 024031. Kita belum bahas soal tantangan kan? Emang mudah ya jadi generasi muda kita sama tanah air? Bukannya sekarang udah banyak yang udah kecewa sama Indonesia? Tantangan itu memang besar, Nat. Kita hidup di era digital. Semua serba cepat. Semua informasi dari luar bisa gampang masuk. Kalau kita nggak punya filter, bisa-bisa justru kita menganggap budaya kita itu ketinggalan zaman. Dan sayang sekali generasi muda sekarang yang bangga kalau misalkan bisa bahasa asing dan pakai produk luar. Padahal pakai produk lokal itu termasuk bentuk nasionalisme loh. Iya, aku juga paham sih. Kadang layanan publik kurang, fasilitas terbatas, juga masih banyak korupsi yang merajalela. Jadi wajar kalau masih banyak yang kecewa. Wajar sih kecewa. Tapi cinta sejati itu bukan tentang semuanya sempurna. Tetapi ketika kita ingin memperbaiki dan bertahan, itulah yang disebut dengan cinta sejati. Kita ini bagian dari solusi loh, bukan hanya penonton. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Kalau semuanya cuma ngeluh, perubahan gak akan pernah datang. Kadang aku mikir, cinta tanah air itu kan membutuhkan strategi. Gimana caranya agar generasi muda merasa keren ketika bangga menjadi bangsa Indonesia? Nah, itu ide yang bagus. Misalnya, komunitas-komunitas kreatif dipadukan dengan budaya lokal dan tren modern, seperti batik yang dipadukan dengan tren kekinian. Bahkan bahasa daerah pun bisa dikemas dalam konten edukatif. Aku pernah kok lihat video TikTok anak-anak Lampung yang bikin video itu pakai logat mereka dan sambil ngasih tahu fakta sejarah daerah mereka. Seru banget. Kayaknya nasionalisme pada generasi kita harus dimodernisasi ya. Soalnya nggak melulu soal seremoni, tapi juga tentang esensi. Setuju, cinta tanah air itu sekarang bentuknya bisa lewat inovasi. Misalnya menciptakan aplikasi yang membantu petani lokal atau startup yang mengangkat kuliner tradisional. Aku pernah ikut untuk caption gitu buat aplikasi wisata gitu.
Dan tujuannya itu untuk memperkenalkan tempat-tempat budaya di Indonesia menggunakan VR. Dan itu sangat keren. Kamu keren, Nat. Bukti bahwa cinta tanah air itu bisa diwujudkan lewat bidang apa saja, seperti teknologi, pendidikan, seni, dan semuanya bisa menjadi jalannya. Dan yang gak kalah penting, jangan sampai rasa cinta tanah air dijadikan alasan untuk mendukung bangsa lain. Nasionalisme itu beda dengan chauvinisme. Wah, itu penting banget. Jangan sampai karena semangat nasionalis kita jadi lupa terhadap globalisasi. Kita harus tetap terbuka tapi punya jati diri. Benar, filosofi cinta tanah air yang sehat itu inklusif bukan eksklusif, menjaga kearifan lokal sambil tetap belajar dari luar. Akhirnya, kesadaran itu harus tetap ada. Mungkin semua anak muda tidak akan langsung paham, tetapi kita juga bisa memberikan contohnya. Mungkin lewat komunitas, diskusi seperti ini, atau juga konten sosial media yang dapat membantu kita menumbuhkan semangat untuk cinta tanah air. Dan kita perlu ruang yang nyaman untuk menyuarakan cinta tanah air versi kita tanpa harus merasa tua atau terlalu formal. Benar, filosofi cinta tanah air itu inklusif bukan eksklusif, menjaga kearifan lokal sambil terus belajar dari luar. Akhirnya, kesadaran itu harus tetap kita jaga. Mungkin tidak semua anak muda akan langsung paham, tetapi kita bisa memberikan mereka contohnya. Mungkin lewat komunitas, diskusi seperti ini, ataupun konten sosial media yang dapat membangun semangat untuk cinta tanah air. Dan kita perlu membuat ruang yang aman untuk menyuarakan cinta tanah air versi kita supaya tidak terlalu tua atau terlalu formal. Aku setuju, karena mencintai tanah air itu bisa dengan lewat doa, karya, atau tindakan sehari-hari kita. Mari kita teruskan perjuangan ini. Meskipun tantangannya banyak, harapannya juga besar. Indonesia akan maju kalau generasinya sadar dan peduli terhadap bangsanya. Setuju! Karena seperti kata Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dan kita bisa jadi 10 pemuda itu, bahkan lebih. Ayo kita buat gerakan kecil. Ajak teman-teman kita lebih sadar soal identitas nasional dan pentingnya cinta tanah air. Aku siap, tapi jangan lupa kita juga harus tetap kritis karena cinta tanpa logika bisa membuat buta. Dan logika tanpa cinta bisa jadi dingin. Maka kita butuh keduanya, hati dan akal, demi menuju Indonesia yang lebih baik. Mari kita bersama menjadi generasi yang sadar, peduli, dan mencintai tanah air dengan tindakan yang nyata. Yeay. Sekian tugas video dari kami. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.